Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nadan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi yaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Taubah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 8 bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2021, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 162. Qala al-mu'allif rahimallah arkanuha, rukun-rukun ji'alah, ja'alah, ju'alah. Kemarin sudah diterangkan apa itu ji'alah. Ja'alah, ju'alah, jimnya bisa dibaca tiga bacaan, ja'alah, ji'alah, ju'alah, yaitu seseorang yang kehilangan barang atau seseorang yang janji kepada seorang akan memberikan upah atas imbalan kalau memang dia hilang barang, imbalan nyari barang sampai ketemu. Ada lagi imbalan sakit, tolong obatin, kalau sembuh kasih imbalan, kasih upah gitu. Demikian juga ngajarin baca, ngajarin ngaji, ada imbalan. Nah itu namanya ja'alah, ju'alah. Udah diterangin kemarin apa artinya ja'alah. Kemudian kebolehannya dibolehkan oleh Islam. Kemudian hikmah kemarin, apa hikmahnya dibolehkan? Karena menurut dasar ji'alah itu nggak boleh, karena pekerjaan yang nanti akan dijanjikan diberikan upah, pekerjaannya itu nggak menentu, ada horor gitu, pekerjaannya nggak jelas. Nah, sebetulnya nggak boleh sebab pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang menerima transaksi ini nanti diupahin, kerjaannya itu nggak menentu, nggak bisa ditentukan. Siapa yang dapat menemukan barang saya yang hilang? Nah, itu kan kerjaan nyari barang nggak bisa ditentuin 1 hari 2 hari, 1 jam 2 jam, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat.
Sebetulnya nggak boleh. Siapa yang bisa ngajarin anak saya baca Quran? Kalau anaknya bebel, ya, bisa jadi berbulan-bulan nggak bisa. Kalau anaknya cerdas, nah itu kan arti kerjaannya nggak menentu. Ini ada koros, sebetulnya nggak boleh. Nah, kenapa dibolehkan? Hikmahnya itu karena dibutuhkan. Apa arti dibutuhkan? Karena orang yang hilang barang, dia kadang-kadang nggak bisa nyari sendiri gitu. Nah, dia punya pekerjaan apa nggak sempet nyari barang, makanya suruh orang yang nyari, kan butuh. Kalau seandainya nggak diperbolehkan kan repot. Dia bisa ngaji, ya cuman nggak bisa ngajarin anaknya, punya kerjaan, punya apa, suruh orang yang ngajarin. Itulah hikmahnya diperbolehkan walaupun ada gharar, karena ini ada hajat. Itu hikmah-hikmah. Udah terangin tuh semua. Sekarang giliran rukun-rukun. Jadi setiap transaksi ada rukun. Akad transaksi nikah ada rukunnya. Jual beli ada rukunnya. Ya, harus terpenuhi itu rukun-rukun, dan setiap rukun harus terpenuhi syarat-syarat. Demikian juga di sini ja'alah ada rukunnya. Rukunnya 4. Laha arba'atu arkan, ada rukunnya 4. Yang pertama, rukun pertama akidan, 2 orang. 2 orang yang bertransaksi, yang satu yang janjiin gitu, yang satu yang melakukan kerjaan. Kan 2 itu. Rukun kedua siqat. Biasa tuh tiap ada transaksi ada siqat, ijab qabul. Yang ketiga amal. Artinya perbuatan apa yang diperintah. Tadi nyari barang hilang, ya, ngajarin anak ngaji, ya, atau apa itu, nyembuhin atau bukan nyembuhin, ngobatin penyakit, ya. Itu amal. Nah, keempat iwab, upah. Upahnya apa? Nah, ini ada 4 rukun. Kalau satu di antara 4 ini nggak ada, nggak bisa jalan. Mesti lengkap 4-4-nya itu. Nah, ini akan diterangin tiap-tiap rukun, ya, tiap-tiap rukun apa artinya dan apa syaratnya gitu. Rukun pertama tadi al-aqidan, 2 orang yang mengadakan transaksi ja'alah. Yang pertama ada 2 orang, yang pertama ja'il. Ja'il itu maksudnya sahibul amal. Artinya orang yang berkepentingan di sini. Orang yang berkepentingan. Seperti orang yang duitnya hilang atau dompetnya hilang, itu namanya jahil. Atau orang yang nyuruh orang lain ngajarin anaknya, dia yang berkepentingan supaya orang lain ngajarin gitu. Itu jahil namanya, sahibul amal. Allazi yaltazimul bil ju'li, yang janjiin tuh, yang janjiin nama orang nanti akan dikasih upah. Oh, berarti kan yang berkepentingan di sini. Itu jahil namanya. Nah, orang yang jahil yang apa? Yang janji sama orang, ya, supaya nyari nanti diupain, itu ada syaratnya. Enggak sembarangan orang. Syaratnya ayakuna mukallapan. Orang yang nyuruh orang lain kerja, ya, nanti diupain kalau udah berhasil, itu syaratnya mesti mukallaf. Apa itu mukallaf? Ai balighun aqilan rasyidan, ya, orangnya dewasa. Kalau anak kecil yang nyuruh nggak sah, ya. Yang kedua akil, orang itu akal sehat, akalnya normal, ya. Kalau orang stres nggak bisa, ya. Orang gila nggak bisa. Masa ya orang gila janjiin orang mau ngasih, nggak bisa. Rasyidan, orangnya pandai, ya. Karena belum tentu orang yang dewasa, belum tentu orang akalnya normal, belum tentu apa, pandai. Arti pandai dia tahu, ya, tahu, oh ini orang kerja ini upahnya sekian, ini tahu gitu. Nah, kalau memang dia nenek-nenek, kakek-kakek nggak ngerti apa-apa, walaupun dewasa, walaupun akalnya sehat, nggak bisa. Mesti orang itu pandai. Gitu. Nah, itu syaratnya jahil.
Jadi rukun yang pertama kan 2 orang, satu jahil, yang kedua amil. Orang yang kedua yang bekerja ini. Ya, kalau dia janjinya mau nyari barang hilang, ya kerjanya barang hilang. Itu yang nyari itu amil. Kalau janjinya suruh ngajarin ngaji, ya guru, amil. Ya, itu amil. Wa huwal ladzi yaqumu bil amal. Nah, dia yang melakukan perbuatan tuh, yang dia tentukan oleh orang yang mau ngupain. Yastahiqul ju'la alaih. Kalau pekerjaannya udah dilaksanakan, dia berhak mendapat upah sesuai dengan janji ini. Nah, ini orang yang amil la yustaratu ayyakuna muayyanan. Tidak mesti orangnya tertentu. Tidak mesti orangnya tertentu, ya. Sebab kalau ada orang barang hilang, diumumin siapa aja gitu, ya. Jadi nggak mesti harus si ini nggak mesti, ya. Siapa saja yang dapat menemukan barang saya, itu kan siapa saja. Jadi nggak mesti harus orangnya tertentu. Nah, kalau yang ngupain mesti tertentu tadi, yang apa? Yang janji ngupain mesti orang tertentu. Tapi yang bekerja ini siapa aja. Tidak disyaratkan muayyan, artinya orang tertentu. Contoh, kaan yakul, seperti orang yang berkepentingan yang hilang barangnya berkata, ngumumin, man rodda alayya sayyarati falahu kaza. Apa itu man rodda? Siapa orang yang bisa menemukan, mengembalikan mobil saya yang hilang. Itu kan siapa saja umum. Siapa saja yang dapat mengembalikan mobil saya, menemukan barang saya yang hilang, falahu kaza, maka saya kasih upah 1 juta, 2 juta gitu. Nah, upahnya mesti tertentu nih upahnya. Ya, tapi siapa itu nggak perlu, ya siapa aja. Kalau upahnya nanti ada tertentu, mesti dikasih tahu sekian. Li'annahu qad yakunu lahu amalun yahtaju ila injazihi. Li'annahu qad yakunu lahu amalun yahtaju ila injazihi. Karena dia itu perlu, orang yang kehilangan barang perlu orang untuk mencari barangnya, sedangkan dia sendiri nggak ada waktu, ya, untuk mencari sendiri. La ya'rifu man yakumuhi. Dia nggak tahu siapa tuh yang bisa nyari, kan dia nggak tahu kan siapa aja. Karena orang yang nyuruh ini nggak tahu siapa itu kira-kira yang bisa ada waktu buat nyari barang. Oleh karena itu fajaza ayyaja'ala ju'lan liman yaqumu bihi. Boleh dia janji sama seseorang memberikan upah kalau barangnya ketemu, walau karena majhulan, walaupun orang itu saat dia menyampaikan pengumuman dia nggak tahu siapa orangnya. Yang penting nanti kalau barangnya ketemu, bain saya upain. Nah, itulah yang tadi dikatakan rukun pertama al-aqidah, 2 orang, yang satu yang berkepentingan, yang keduanya yang bekerja. Nah, rukun kedua sigot. Ya, seperti kita maklum sigot itu ijab qabul, ya. Tadi, ya, siapa yang menemuin barang itu namanya ijab, ya. Nah, kemudian qabul, ya, dari orang yang mau bekerja. Sigot itu lafaz. Apa itu sigot? Lafaz itu kata-kata yang menunjukkan izin. Dia menunjukkan izin fil amal untuk bekerja. Al-matlub yang dia inginkan, ya, kerjaan apa yang dia inginkan. Seperti tadi yang dia inginkan oleh orang yang berkepentingan nyariin barangnya yang hilang. Kerjaan yang diinginkan yang oleh orang yang nyuruh ngupain ngajarin ngaji, ya, ngobatin penyakit. Nah, ya. Nah, itu jadi sigot itu kata-kata yang menunjukkan atas izin, ya. Harus izin. Kalau tanpa izin pokoknya, ya, saya punya barang hilang, saya nggak ngumumin nggak apa, akhirnya orang nemuin gitu. Kan orang nemuin bisa aja dia, karena di dompet itu ada KTP, ada apa, nemuin dia, akhirnya dibawain ke rumah saya.
kan tanpa izin saya maksudnya izin nggak janji nggak apa, orang nemuin nih rumah ini, iya ini saya temuin ini, nggak wajib dia ngupain karena kan tanpa izin. Ya, ngupain boleh nggak boleh. Nah kalau ini kan izin, kalau izin wajib ngupain sesuai dengan janjinya. Kan ada orang yang nggak pakai diumumin gitu. Nah, jadi sigot itu mesti ada izin. Siapa yang membalikan, saya akan kasih. Nah ini. Kalau memang nggak ada sigot ijab, ya nggak wajib ngupain. Jadi izin itu artinya dia ngumumin gitu, ngumumin janji fil amalil matlub, amal yang dia inginkan, bi'iwadin multazam, dengan imbalan yang dia wajibkan atas dirinya. Nanti saya kasih upah sekian. Contoh di sini ada contoh ijab nih, contoh ijab. Kaqaulil ja'il, seperti orang yang berkepentingan mengatakan, man rodda sayyarati, tadi seperti tadi, siapa yang bisa nemuin mobil saya, ngembaliin mobil saya yang hilang, falahu kata, maka saya janji akan berikan upah sekian. Itu namanya izin, ngumumin izin. Au ayaqula li tabib, atau orang sakit berkata kepada dokter, in alayta maridi fabari'a falaka kata, jika engkau ngobatin penyakit saya, Allah memberikan kesembuhan, berjodoh gitu, nanti saya upain ini. Nah, saya upain sekian. Nah, itu kan namanya izin. Nah, kalau seandainya dia sembuh dengan izin Allah, wajib kasih upah sesuai janjinya. Yang ketiga contohnya apa? Ijab. Ayakula limu'allimin, seorang berkata kepada guru, in alim tawaladi, jika kamu ajarin anak saya, li qiraati, supaya anak saya bisa baca gitu, wal kitabah, supaya anak saya bisa nulis, falaka kaza, maka saya janji akan kasih kamu sekian. Nah itu ijab, izin namanya. Nah sekarang dari pihak yang bekerja nih, yang menerima, apakah mesti qabul? Apakah mesti kabul? Saya terima gitu. Ya nggak mesti. Sebab kan orangnya nggak ketahuan siapa. Siapa yang dapat. Nah, jadi nggak mesti kabul siapa aja boleh. Yang diupain tentu yang bekerja itu. Ya, jadi nggak mesti harus yang mau bekerja itu mengatakan saya terima, nggak mesti. Jadi hanya kabul saja di sini. Jadi nggak disyaratkan kabul tuh. Ya. La yustaratu qabulu may yaqumu bil amal walau kana muayyan, walaupun orang itu nunjuk saya yang mau gitu ya, walaupun ketahuan, nggak perlu harus saya terima, nggak perlu ya. Walaupun dibilang saya terima belum tentu lu nemuin. Mungkin orang yang nemuin orang lain gitu ya. Ya kan yang tadi yang dikasih, yang nanti yang dikasih upah yang nemuin. Li'annaha tajuzu ma'abhamil amil wa jahalati, karena ji'alah ini diperbolehkan walaupun yang nerima kerjaan ini orang majhul, orang yang tidak diketahui. Ya. Kalau orang Inggris mengatakan orang majhul itu Mr. X. Ya. Orang Inggris. Kalau bahasa Arab Fulan kan kita nggak tahu, Fulan bin Fulan. Orang Inggris Mr. X. Payak pil amal, cukup dia kerja. Nah itulah rukun kedua, singkat. Nah, sekarang rukun ketiga, al amal. Pekerjaan tadi udah contohin, kerjaan nyari barang hilang, ya. Apalagi tadi ngobatin, ngajarin. Ya. Wahwa masyaratahu sahibul mal. Amal itu yang ditentukan tuh, yang disyaratkan oleh yang punya kepentingan. Ya. Nah ini amal ya, listihqaqil ju'li, supaya dia itu berhak nanti mendapat upah. Ya. Ini contoh di sini, man radda dolati.
siapa yang dapat mengembalikan barang saya yang hilang. Dola itu barang hilang. Au ta'limi sobiin, atau ngajarin anak, ya. Au mu'alajati marid, atau ngobatin penyakit orang sakit dan lain-lain. Nah itulah amal, contoh amal tuh. Wala yustaratu ayakunal amalu makluman. Nah amalnya itu pun nggak disyaratkan maklum. Kal manfaah fil ijarah, sama seperti syaratnya orang nyewa itu manfaatnya harus maklum. Nah kalau ini nggak mesti maklum, ya. Sebab apa? Sebab itu saya seperti kita bilang tadi, kerjaan nyari barang itu nggak bisa ditentuin, bisa jadi sejam 2 jam bisa ketemu, bisa jadi 1 hari, bisa jadi 2 hari. Jadi nggak mesti maklum, yang penting dikasih tahu pekerjaan apa gitu, ya. Adapun siapa yang nyari barang selamat, nah, satu nggak bisa itu, ya. Yang penting macam amalnya yang disebutin gitu, nyari barang hilang atau ngobatin penyakit atau ngajarin itu. Tapi nggak mesti harus, ya, tertentu, nggak. Beda kalau kita ijarah kemarin tuh, nyewain. Nah itu manfaat yang diambil oleh orang yang mewah mesti ketahuan, ya. Saya nyewa rumah sebulan, saya nyewa rumah setahun gitu. Nah itu ijarah mesti ketahuan berapa sebulan atau bulanan, ada tahunan, ya. Nah, kalau ini kan nyewa juga, ini namanya nyewa tenaga orang, ya. Kan sama seperti nyewa nih, ya. Kalau tadi nyewa rumah kan materi yang disewa, kalau ini nyewa tenaga orang, nyewa waktu orang. Tapi tenaga dan waktu yang disewa ini tidak mesti maklum, ya. Sebab kita nggak tahu pekerjaan ini memerlukan berapa lama gitu, ya. Nah, tidak mesti, tidak harus maklum. Allati qad alimna annahu tuhaddidu bi amalin au zaman. Nah, kalau ijarah kita nyewa manfaat, nah itu harus dibatasi, ya. Dibatasi dengan waktu tuh, nyewa setahun atau sebulan, ya. Kalau ju'alah tidak mesti. Fatasihul ju'alatu walau kana al-amalu majhulan. Sah ju'alah walaupun amal yang ditentukan itu majhul, ya, tidak ketahuan. Artinya ghairu muhaddad, tidak dibatasi. Bifi'lin dengan perbuatan atau waktu. Contoh di sini, faqad yastagriqu dolat raddad dola au ta'lim sobi zamanan tawilan. Bisa jadi nyari barang yang hilang atau ngajarin anaknya, bisa nulis, bisa baca. Bisa jadi makan waktu yang lama tuh. Bisa jadi qasir, bisa jadi waktunya cepat, udah ketemu anaknya udah langsung bisa diajarin, kan bisa ketahuan. Wa qad yukallifuhul katsiru minal juhdi wa qad la yukallifuh. Terkadang orang yang bekerja itu memerlukan, ya, kesungguhan tuh, ya. Kadang-kadang tidak perlu sungguh-sungguh, langsung itu terjadi. Jadi nggak menentu nih, ya. Kadang-kadang la yukallifuh, ya. Kalau anaknya pandai, diajarin ngaji, dia udah langsung. Oh, orangnya bebel, ya. Masya Allah, gurunya udah berkali-kali ulangin apa kagak dapat juga. Fakullu dzalika jahalah. Nah ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dijanjiin mau diupain itu jahalah, ya. Boleh itu. Wahya muktafirah, dibolehkan walaupun tidak ketahuan. Kenapa dibolehkan? Alasannya kena darurat tadi itu, hajat darurat itu, ya. Ini kemarin dari terangin mengenai hikmah, ya. Karena nggak semuanya orang ada waktu buat ngajarin anak, ya. Nggak semuanya orang yang punya barang hilang punya waktu buat nyari sendiri dan seterusnya, kan gitu. Nggak semuanya orang sakit bisa ngobatin sendiri, dan lain-lain. Nah itu rukun yang ketiga. Nah rukun yang terakhir, yang keempat, al-iwad, ya, upah. Nah kalau upah mesti ketahuan berapa upahnya. Nah, orang malas dah kalau upahnya nggak ntar udah capek-capek lu upahin nggak seberapa. Nah iwan itu upah, ya, imbalan. Wa huwa ma yaltazimuhu shahibul mal.
Itulah janjinya orang yang berkepentingan lil amil bagi orang yang mau bekerja dia. Nah, kalau ini upah ini yustaratu ayakuna ma'luman tuh, mesti ketahuan. Ya. Li'annahu aqdu mu'awadhah, karena transaksi ya. Apa mu'awadhah nih? Transaksi ya. Imbalan, timbal balik gitu. Timbal balik kan mu'awadhah, kan transaksi timbal balik mesti ketahuan. Ya. Fala tajuzu bi'iwadin majhul, tidak sah kalau upahnya enggak ketahuan. Contoh nih, lau syarata ju'lan majhulan kanal aqdu fasidan. Kalau upahnya enggak ketahuan, maka transaksinya rusak. Maksudnya rusak, tidak sah. Nah, ya, transaksi enggak sah. Sekarang transaksi enggak sah. Orang itu udah nemuin gitu. Orang itu udah nemuin barang yang hilang. Nah, dia harus ngupain. Ngupainnya dengan apa itu kalau memang transaksinya nggak sah? Ngupainnya ya dengan upah yang pasaran gitu. Saya ulangi, kan upah itu mesti ketahuan. Dia ngupainnya nggak ketahuan gitu, nggak disebut berapa-berapa. Kan berarti rusak, nggak sah. Nah, orang yang bekerja itu udah nyari, akhirnya ketemu. Bukan berarti kalau rusak itu orang yang bekerja itu nggak diupain, tetap diupain, tetapi upahnya itu upah pasaran. Kira-kira berapa itu kira-kira ngupain orang itu? Dia udah ya, pasarannya kira-kira berapa? Kan pasaran kan dokter upah pasarannya berapa? Kan ada pasaran. Nah, kan pasaran juga lain-lain, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter. Kira-kira pasarannya dokter kalau ada pasien berapa gitu. Nah, itu. Jadi apabila dikatakan transaksinya batal, bukan berarti batal itu ya gratis, sudah enggak, diupain juga, tapi upahnya pasaran. Kan kita sering juga ngupain ada orang, oh mesin air saya rusak, ya mesin air rusak, nyusulin nih ceritanya sama orang yang biasa mesin air, kan nggak ada tuh berapa enggak, kan nggak pakai tanya, nggak pakai apa, harusnya kasih tahu berapa kira-kira upahnya gitu, nih kan tahuan tuh. Nah kalau nggak mau upah nggak apa, inte dibenerin mesin air aja jadi, nah upahnya nggak pasaran, iya kan. Kira-kira berapa itu? Ya, yang biasa ya. Itu namanya ujratul misli. Ya, jadi iza qamal amil bil amal. Kalau memang upahnya ini nggak ketahuan, orang udah bekerja sesuai dengan permintaan sudah berhasil, maka harus diupain. Upahnya istahaqqa ujratal misli, maka yang bekerja itu berhak mendapatkan upah pasaran. Li'anna kulla aqdin wajaba al musamma wal muayyan fi sahihi wajabal mislu fi fasilihi. Karena tiap-tiap transaksi yang semestinya itu harus disebut, dia nggak sebut ya. Ya, maka wajib dikasih upah. Upahnya apa? Pasaran. Bukan berarti kalau akadnya rusak nggak diupahin, tetap diupahin. Baik. Nah itulah rukun jualah 4. Tiap-tiap rukun ada syaratnya tertentu. Nah sekarang ada beberapa masalah yang menyangkut masalah jualah. Lil jualati ahkamun iddah, ada beberapa masalah yang menyangkut masalah. 1. Jualah itu aqdun jaizun ay ghairu lazimin. Jualah itu adalah akad transaksi yang boleh dibatalin. Boleh dibatalin. Ghairu lazim, tidak mesti harus sampai tuntas. Beda dengan orang jual beli. Orang jual beli kalau rukunnya udah lengkap, syarat-syaratnya udah lengkap, nggak boleh dibatalin.
ya, jual beli, kontrak mengontrak, aqdun lazim. Nah kalau ini bisa dibatalin, ya. Baik dari orang yang nyuruh ataupun orang yang bersedia mau disuruh gitu ya. Jadi boleh dibatalin dari satu pihak, ya. Qabilun lil fasqi itu boleh dibatalin. Baik yang ngebatalin orang yang kerja, ya, gitu. Atau yang ngebatalin orang yang punya kepentingan, ya. Tuh, sahibul amal matasya. Ya. Kata yang mau tuh, saya yang nyari gitu kan. Akhirnya apa? Maaf ya, ana kemarin udah janji mau nyari begitu. Karena berhubungan ada yang sakit di rumah, ana nggak bisa nih. Boleh batalin kan ya? Boleh. Kama annalil amil ayarji'a amalihi matasya. Orang sahibul amal artinya orang yang nyuruh boleh ngebatalin, ya. Begitu juga orang yang mau bekerja boleh ngebatalin, kapan aja boleh. Radiyat tarful akhar aw lam yarda, baik pihak yang satu redo atau enggak, ya. Jadi nggak mesti harus redo gitu mau ngebatalin, ya. Senang atau nggak senang, ya. Karena ini akad nggak luzum. Alima bizalik awalam ya'lam, baik tahu atau enggak batalinnya itu boleh, ya. Kenapa? Kalau jual beli nggak boleh dibatalin. Nah kalau ini boleh. Li'annaha aqdun ala amal majhul, ya. Karena transaksinya atas perbuatan yang tidak menentu. Kan tadi nggak menentu kan? Siapa yang dapat nyari barang saya yang hilang kan nggak menentu tadi itu. Bisa jadi 1 jam 2 jam ketemu, bisa jadi 1 hari, bisa, nah ya. Jadi boleh dibatalin. Fajaza likulli wahidin minal muta'aqidaini fasquhu, maka boleh salah satu di antara dua yang transaksi ini boleh ngebatalin. Baik, sekarang kalau seandainya yang ngebatalin yang nyuruh nih, yang ngebatalin yang nyuruh. Fa'in, oh bukan yang nyuruh, orang yang kerja nih. Kalau orang yang kerja ngebatalin tadi, maaf, ya saya nggak bisa ngelanjutin nih, ya. Nah, lam yastahi kasyai'an, walaupun dia udah kerja, kalau memang barangnya belum ketemu, nggak apa, nggak berhak dapat apa, upah. Walau qama bi syai'in minal amal. Nah, seandainya dia udah bekerja tapi belum sempurna kerjaannya, ya. Apa itu, ya. Walaupun udah, ya. Kan tadi janjinya sampai ketemu, itu belum ketemu udah batalin, nah, ya. Nggak berhak dapat upah, ya. Li'annahu la yastahiqul ju'la illa bil faragh, sebab janjinya kan nggak akan dapat upah kecuali kalau pekerjaan itu sampai tuntas. Sebelum tuntas udah dibatalin, nggak berhak dapat upah, ya. Faragh artinya selesai daripada pekerjaan. Kama sata'lamu katanya, ya, seperti nanti kamu akan tahu. Qad tarakahu. Nah, kalau itu kan tadi dia udah bekerja tapi belum ketemu, atau dia memang sama sekali belum tapi dibatalin. Nah, itu ya nggak dapat apa-apa itu. Saqata haqquhu, maka gugurlah upahnya. Itu kalau yang ngebatalin amil yang bekerja. Nah sekarang kalau yang ngebatalin yang nyuruh, beda nih, ya. Wa in fasakha sahibul amal, kalau yang ngebatalin yang nyuruh, orang udah kerja, udah tanggung kerjaan, batalin, ya. Nah, yang ngebatalin yang nyuruh, nah lain ini. Lihat dulu, kalau seandainya ngebatalinnya sebelum orang yang kerja, sebelum kerja, belum kerja sama sekali udah dibatalin nama yang nyuruh, ya. Lam yalzamhu syai', ya, maka yang nyuruh itu nggak wajib ngasih apa-apa karena dibatalinnya sebelum orang apa? Kerja, ya. Li'annahu faskhun qabla ayyastahlika syai'an min manfaatil amil, karena dibatalin orang yang kerja itu belum, ya, belum apa nih, ya, belum mulai bekerja, sehingga waktunya, ya, tenaganya waktunya nggak diambil kan belonan, ya. Tapi wa in kana ba'da syurubil amal, kalau yang bekerja ini udah mulai bekerja, ya, tengah-tengah kerjaan dibatalin oleh orang yang nyuruh, ya.
lazimahu ujratul misli lima umila, wajib diupainnya nggak pol gitu ya. Itu kira-kira berapa itu ya, gitu. Separuh siapa gitu, karena dia udah bekerja. Li'annahu istahlaka syai'an min manfaatihi bisyartin iwad, karena dia sudah habis waktunya atau tenaganya ya untuk orang yang nyuruh. Tadi kan katanya mau diupain gitu, kok di tengah-tengah kerjaan batalin. Jadi upahnya itu sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan itu. Lazimathu ujratuhu, wajib diupain. Nah itu hukum pertama tuh yang berkaitan dengan al-ju'lu. Nah sekarang hukum kedua. La yastahiqul ju'la illa biizni sahibil mal. Tadi nih. Seorang yang bekerja tidaklah berhak dapat upah kecuali kalau memang diizinin atau diumumin oleh orang yang berkepentingan ya. Umumin tadi siapa yang yang nemuin barang saya hilang, saya upain sekian. Siapa yang bisa ngobatin penyakit saya kasih sekian. Siapa orang yang bisa ngajarin anak saya ngaji, nah gitu kan. Nah ini nggak diupain, nggak dijanjiin, nggak apa, ente sendiri ya. Ente sendiri yang nyari ya. Kan berarti nggak dapat izin itu ya. Ente sendiri yang nyari, akhirnya ketemu. Seperti ente apa itu tadi, kehilangan dompet, ada STNK, ada ini, nggak diumumin nggak apa, tiba-tiba ada orang ngetok pintu, tok ya. Ini saya jumpa nih di jalanan, nah, kan nggak diumumin tadi kan. Nah itu, jadi nggak berhak dia itu dapat upah. Artinya nggak wajib diupain, bukan itu ya. Kalau ente mesti ya punya inian, punya perasaan, ya orang upain. Tapi wajib tidak, nggak wajib, sebab kan nggak janji. Tuh, la yastahiqul ju'la, al-amil maksud. Al-amil la yastahiqul ju'la, orang yang bekerja tidak berhak ya, mendapat upah kecuali kalau ada izin dari orang yang berkepentingan. Izinnya berbunyi gimana tuh tadi? Man wajadali dhalatil punaniyah falahu kaza. Siapa orang yang dapetin ya, jumpain dompet saya ya, saya akan upain sekian, itu namanya izin. Fa iza amila amilun biduni iznin. Nah, tetapi kalau nggak ada pengumuman, nggak ada apa, ada orang tadi tuh nemuin dompet, ulangin ya. Lam yastahiqqa syai'an ya, yang jumpain itu walaupun dianterin ke rumah tidak wajib diupain gitu ya. Tuh, kama iza wajada insanun dolatan li akhar, seorang nemuin barang orang yang hilang, karena di situ ada KTP-nya, ketahuan alamatnya, anterin pulang ke rumah. Faraddah alaihi ya. Au 'allama waladahu ya. Seperti dia ngajarin anaknya ya. Ngajarin anaknya ngaji ya. Bapaknya nggak pakai saya upain ntar gitu ya. Nah ya, ngajarin duna iznin minhu, bapaknya nggak nyuruh. Nah itu nggak wajib diupain gurunya itu. Li'annahu bazala manfaatahu min ghairi iwad, karena dia telah menghabiskan waktu dan tenaganya karena nggak ada janji ya, imbalan. Oleh karena itu tidak berhak atau tidak wajib diupain. Fa in adzina lahu bil amal. Tapi kalau begini nih, dia umumin tapi upahnya nggak dikasih tahu ya. Fa in adzina lahu bil amal. Kalau nih saya siapa yang bisa nemuin barang saya hilang, saya upain gitu doang, nggak ditentuin berapa. Kan berarti upahnya nggak ketahuan ya. Nah bagaimana itu? Fal mazhab la yastahiqu syai'an ya. Saya umumin barang saya hilang ya, ya. Itu umumin begitu aja, tolong gitu ya. Tolong siapa yang bisa nemuin, tolong ya. Tolong dianterin. Nah itu kan berarti nggak janji nih, diumumin tapi nggak ditentuin gitu ya. Menurut mazhab, nah, mazhab ini pendapat yang kuat di kalangan mazhab Syafi'i, nggak berhak. Tapi ada pendapat mengatakan mesti diupain
Karena tadi kan dia udah umumin. Nah, kalau memang diupahin, upahnya berapa? Ujratu misli amalihi. Nah, ya. Kira upah pasaran kira-kira berapa? Ya, gitu. Nah, ini yang dipakai ini. In kanal amilu ma'rufan ayyakuma bimisli hadzal amal bil ujrah. Ya. Kalau memang yang bekerja itu diketahui, ya, kalau memang upah kerjaan kayak model begitu, upahnya berapa itu? Kira-kira gitu. Ya. Kalau memang dia itu orang yang biasa dia itu nggak pernah diupahin, nah itu. Ya. Jadi dilihat dulu tuh orang yang ngembaliin tuh kira-kira biasanya diupahin nggak? Gitu. Kalau memang dia pekerja biasanya diupahin. Wa in azina li syakhsin bil amal fa amilna. Sekarang belum. Ya. Saya tolong ente nyariin barang saya. Tolong ente ajarin anak saya. Jadi orangnya tertentu yang disuruh, tapi yang melakukan orang lain gitu. Nah, apakah dapat upah enggak nih? Wa in azina li syakhsin bil amal, yang disuruh orang tertentu, fa amila ghairuhu. Yang melakukannya orang lain nggak berhak, kan yang sesuatu ente kenapa ente ya seakan-akan ente relawan. Tahu relawan kan? Relawan itu bekerja tanpa upah. Li'annahu lam yaltazim bil iwadin wa ingkani. Jadi kalau orang lain yang kerja la syai'alahu nggak berhak dapat upah. Wa in kana ma'rufan bil qiyam bihadzal amal bil iwad, walaupun orang pada tahu kalau dia kerja itu seperti itu ada upahnya gitu ya. Kenapa? Karena yang disuruh orang bukan dia. Li'annahu lam yaltazim lahu bi fawaqaba amal, seakan-akan pekerjaan yang dilakukan ini tabarruk. Apa itu tabarruk? Ya. Relawan, tahu relawan ya. Ya, bekerja ya, tanpa upah. Baik. Nah, itulah hukum yang kedua yang berkaitan dengan jala. Ada hukum yang berikutnya. Ada sampai 5 nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang datang karena waktu Isya sudah tiba. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.